Ada orang-orang tidak punya Tuhan, milih hari Minggu, bukan Coba dulu perintah Kyo. Tuhan. Gitu. Silakan, apa lagi? Ini sudah Oke, ada luar Kyo. biasa ya, ada semua. Jadi, ya, oke, sebentar sebelum ke Bang Keo ya. Gini Ustadz, kan dalam diskusi-diskusi ini antara Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya Kristen, dan Tuhannya Islam ya. Ini kan yang konsep dalam diskusi ini banyak di dalam masalah ketuhanan gitu. Nah, apa perbedaannya Tuhannya Islam, Tuhannya Yahudi, dan Tuhannya Kristen Ustadz dalam selama ini? Silakan Ustadz. Kalau Tuhannya Wahyudi ini Tuhan yang dikenalkan oleh nabi-nabi Wahyudi. Mulai dari Ishak, Yakub, sampai ke Musa, ke Yesus. Yaitu mentuhankan Allah. Sebagaimana Yakub juga wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yakub ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Begitu juga am kuntum syuhada'a id hadara Yaqub al-mautil qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi Yakub mengatakan kepada putra-putranya, siapa yang akan kamu sembah peninggalanku? Kami akan menyembah Tuhanmu ayah dan Tuhan nenek moyangmu. Siapa? Ibrahim, Ismail, Ishak. Ilaha wahida, yaitu Tuhan yang esa, Allah. Jadi Tuhannya Wahyudi ini dulunya itu ya mereka mentuhankan Allah. Semua para nabi ini memang diperintah untuk mengenalkan tiada Tuhan selain Allah. Wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua utusan yang aku utus, mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, putra-putranya Ismail, Ishak, Yakub, mereka aku utus tujuannya satu, supaya mereka mengenalkan tiada Tuhan selain Allah. Musa, ulangan 6 ayat 4. Dengarlah seriwil Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus, Markus 12:29. Hukum yang terutama, dengarlah seriwil Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nabi Muhammad, Al-Ikhlas ayat 1. At-Taghabun 13. Al-Mu'minun 116. Semuanya diperintah supaya umatnya mengenal bahwa tiada Tuhan selain Allah. Sama sebenarnya. Luar biasa ya Ustadz ini. Sombong. Sombong ini, sombong benar dari perjanjian lama, perjanjian baru bisa jawab. Cuman gini Bang Ustadz, kalau tadi kan Tuhannya para nabi ini sebenarnya Tuhannya para nabi ini mengajarkan hal yang sama ya, memperkenalkan Tuhannya dan memperkenalkan dirinya adalah utusan Tuhan gitu kan. Seperti itu, sama kalau kelihatannya seperti itu ya, dan memang begitulah adanya ya. Nah, muncul dari pengajaran-pengajaran para nabi ini muncullah kelompok-kelompok ya. Ini yang ya kurang ajar lah ya. Saya bilang kelompok kurang ajar, saya bilang maaf ya ini. Kalau nabinya memperkenalkan satu, ada yang mengaku Tuhannya tiga nih, Ustadz. Nah ini bagaimana Ustadz? Karena kita percaya seperti Abraham, Ishak, Yakub, Ismail maupun Daud sampai Yesus ini kan mengajarkan Tuhan satu. Nah, ada kelompok yang akunya Tuhannya tiga nih. Nah kurang ajar kan menurut saya. Maksudnya tidak mau menuju jalan yang benar gitu ya, ajaran para nabi. Nah gimana kira-kira menghadapi kelompok ini? Dan kelompok ini paling kurang ajar, ini paling ngeyel lagi Ustadz kalau diskusi ini. Kelompoknya gimana nih Ustadz menghadapi ini? Ngeyel gitu. Silakan. Nah, jangan marah ya Ten ya, ini bukan sama Ten ini. Silakan. Dulu Nabi Isa ini selalu mengenalkan Tuhan itu Allah. Al-Zuhruf 64. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Itulah jalan yang lurus. Tiba-tiba ketika Isa diangkat, ada ajaran dari luar Sriwil menganggap Isa ini Allah bersama kita. Dikira Tuhan itu menjelma. Ada yang mengatakan anak Allah, anak Allah.
Ada yang mengatakan tri-tri itu. Jadi kalau saya baca tafsir, di dalam tafsir itu dijelaskan setelah Nabi Isa diangkat, maka ada orang-orang menganggap Isa ini sebagai empat cara memahami Isa ini dengan cara empat sekte. Ada Yakubiyah, Malkaniyah, Nasturiyah, Markusiyah. Yang Malkaniyah dan Yakubiyah, mereka menganggap Isa ini Allah bersama kita, Allah. Dikira Tuhan seperti dewa itu loh. Dewa menjelma jadi manusia. Sedangkan Nasturiyah dianggap anak Allah. Anaknya Tuhan turun bersama kita. Berarti seperti dewa-dewa di India gitu. Sedangkan Markusiyah, Isa ini bagian dari Tuhan. Tuhan juga gitu. Semua sekte ini, mereka ini dari ajaran pagan berangkatnya. Karena ajaran pagan itu setiap ada manusia hebat. Oh ini dewa ini. Pasti jelmaan dewa. Contohnya Hercules. Hercules ini dianggap putra dewa Zeus. Nah untuk Nabi Isa ini dianggap anaknya Allah. Ya, anaknya Tuhan gitu. Jadi orang-orang pagan ini ketika mereka melihat manusia yang hebat, maka diklaim manusia setengah dewa. Maka didewakan, dituhankan. Gitu berangkatnya. Yang benar Nabi Isa ini sama seperti Musa. Apa? Utusan untuk Seriwil, Matius 15:24. Yang mempunyai tugas penyampai firman, Yohanes 8. Engkau nungging dan bersujud, ingat ya. Menerima firman, Yohanes 12:50. Sebenarnya seperti itulah ibadah. Oh tidak. 14 ayat Karena 31. nomor satu Melakukan kan kehendak yang mengutus. Yohanes 6 ayat 38. Cuma itu sebenarnya. Cuma ketika dia tidak ada, malah dia dikonsili, dilantik menjadi Tuhan. Gitu. Lalu bagaimanalah kalian ini secara pribadi mengenal Tuhan dan mengenalkan Tuhan? Secara pribadi nih, bukan pendapat orang lain. Coba bagaimana? Kami mengenal Tuhan itu kalau dalam Al-Quran, Tuhan itu dikenal melalui utusan Tuhan. Contohnya kita umat Islam. Tahu kenal Tuhan itu dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Bahwa la Allahu la ilaha illahu. Tiada Tuhan selain Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Yang esa, kul huwallahu ahad. Yang tidak bisa dilihat, Al-An'am 103. Yang tidak serupa dengan apapun, Asy-Syura ayat 11. Maka kami kenal Allah dari situ. Begitu juga Musa kan sama. Allah itu esa, Ulangan 6 ayat 4. Yang tidak bisa dilihat, Keluaran 33:20. Yang tidak serupa dengan apapun, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Akhirnya orang Wahyudi tahu Tuhan itu. Begitu juga Yesus, Allah yang esa, Markus 12:29. Yang tidak bisa kamu lihat, Yohanes 5:37. Yang esa, Markus 12:29. Sama, kita kenal Tuhan itu melalui kitab suci, firman Tuhan. Gitu. Ialah apalah yang kalian pahami Ya, tidak baru serupa dengan apapun, katanya. Apa iya. contohnya yang tidak serupa dengan apapun yang bisa kita mengerti? Oh, tidak serupa dengan apapun itu misal kita membayangkan apakah Tuhan ini punya tangan seperti saya ya? Oh tidak. Apakah Tuhan ini wajahnya ganteng? Oh tidak. Apakah punya wajah? Oh tidak. Intinya para nabi itu menceritakan laisa kamislihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Atau Tidak kata mungkin. Musa, Iyalah, kata makanya Musa Allah itu tidak ada berbicara yang seperti aku. berbicara Tenang. Atau kata Musa, Musa Tuhanmu seperti apa? Oh tidak ada yang seperti Allah di muka bumi ini. Dengan siapa kamu hendak samakan? Gak ada. Jadi tidak usah kamu bayangkan. Intinya dia ada, esa, tidak ada yang sama dengan dia. Udah. Nah terus. saja lah berarti gitu ya, imani saja. Jangan perlu ada pertanyaan lain, imani saja. Iya, karena
ketika Yesus menyampaikan ke saya tidak nanya, Yesus, kalau Tuhan saya kan Allah yang Esa, tidak kelihatan, tidak serupa dengan apapun. Tuhanmu gimana, Sus? Sama seperti kamu tahta? Ya sudah, saya tidak banyak nanya lagi. Karena Yesus sudah menyampaikan kayak gitu, ya saya tidak mau bantah. Dan Tuhannya Yesus sama. Ada logika di situ. Artinya hanya mengandalkan iman. Makanya manusia ini harus memiliki dua pondasi. Apa itu? Cara kita memberi petunjuk itu apa? Pikiran, kecerdasan. Baru beragama. Agama di ranah iman. Dengan dua dasar ini kita bisa kuat. Tapi kalau modal imani aja ini nggak perlu dibicarakan. Iman Ya itu sudah. berbicara dengan Nah, berdiam. Oke, Diam. sekarang gini aja. Saya kan kalau nanya ke Yesus sama, kepada Musa sama, iman saya dengan imannya Yesus sama. Nah, coba kamu ceritakan versi Kristen. Siapa Tuhannya, bagaimana cara mengenalnya? Coba pakai data, coba bisa nggak? Ayo. Silakan. Tadi sudah dibahas Tuhan itu hanya iman ya. Ini nggak perlu pembicaraan lanjut. Ditanya itu loh, ditanya. Kamu tuh biasa kalau ditanya pelongok. Tuhan tidak serupa dengan Tuhan, Enggak, ini tidak pertanyaan serupa Ustaz dengan Tata. apapun. Versimu bagaimana, versi Kristen gimana? Gitu kan, Kristen ini kan Tuhannya 3 nih. Ada Bapa, Putra, Roh Kudus, ada burung merpati, ada yang melayang 3? di atas air gitu kan, ada yang melayang-melayang di atas air, premis. ada burung merpati gitu kan, ada Roh Kudus. Nah, tolong jelaskan, Iya, menjelaskan maksudnya dapat dari mana? ini sudah nih. Tapi dapat dari mana ada 3 Tuhan? Enggak. Dari mana itu? Ada 3 Tuhan. Tolong dari ia mana? jelaskan aja, tolong jelaskan Tuhanmu tuh gimana gitu, silakan. Enggak, kenapa dikatakan? Nah, nanya lagi kan? Iya, dapat dari mana? Jelaskan dulu. Informasimu- Enggak, informasi Nah, itu ini. bodoh. Kok bodong sih? Kok marah sih? Dari mana? Ya silahkan Tuhan, jelaskan. dari mana Ya, informasi? ya apapun lah, apapun silahkan. Bagaimana dengan Gini, Tuhanmu? biar ku jelaskan ya. Iya, silahkan. Biar ku jelaskan. Iya, Artinya, silahkan. Kok suaraku jadi gede ya? Astagfirullah. Suaranya besar banget. Iya, jadi gede ya. Oh, berarti sinyal bagus ini. Ya, Silakan. artinya di sini siapa? Nggak usah pakai artinya, nggak usah pakai artinya langsung. Baal sudah salah informasi karena di Bibel Oh, tidak iya. menyebutkan Kok malah 3 menyalahkan Tuhan. pertanyaan? Salah informasimu yang salah. Jadi dengarkan, catat biar kau jangan berpremis yang sama di lain waktu. Di 1 Korintus 8 ayat 6 menuliskan hanya ada satu Tuhan. Jadi tidak ada secara kekristenan. Iya, menganggap siapa Tuhan Tuhanmu? 3. Siapa Tuhanmu? 1 Korintus 8 ayat 6. Siapa Tuhanmu? Hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang menjadikan segala sesuatu Nah, kuliah. kita hidup. Iya, jadi mengenal di Yesus. dalam kekristenan. Dengar. Aku mau masih menjelaskan biar ku ajari. Masalahnya Jadi dalam bingung kekristenan menjelaskan. itu, Kan jadi gede iya, sekali. jadi dalam kekristenan itu jelas apa itu Tuhan. Ya apa penjelasannya gimana? Tuhan kelihatannya gimana? Gimana sih kau ini? Kau dulu lah, apa pengertian Tuhan di Quran? Coba sebutkan. Enggak aja ya, Apa malah pengertian bertanya. Tuhan? Kamu tadi mau menjelaskan tapi tidak menjelaskan gitu loh. Bagaimana Tidak menjelaskan apa. Tuhan menurut Makanya Kristen yang kau sudah salah informasi dari awal, makanya dibalik caramu lagi. berpikir. ya diulang lagi. Jadi bagaimana Informasimu Ustaz udah Tata? salah. Ustaz Tata tadi bertanya bagaimana tentang Tuhan di dalam Kristen yang kelihatan itu gimana gitu. Kok tidak sama Ya, dengan justru- pengajaran Yesus? Silakan. Enggak. Justru yang ku kritik di sini sebagai malah ustaz, yang lain. dia hanya modal imani. Artinya tidak Aduh, ada malah balik ke Pak Ustadz. berpikir logis. Menurut kamu lu, menurut kamu nih gimana Tadi kan sudah Tuhannya aku jelaskan. Kristen? Gimana penjelasannya? Kok Tuhan Dia kelihatan mengenali. gitu? Apa yang dari Tuhan kelihatan? Ya Tuhanmu kan Yesus kelihatan. Ini dasarnya dari Kau lihat? mana Kapan kau gitu? lihat? Kapan kau lihat? Kau salah. Kau informasi bodong terus dari tadi. Oh jadi Yesus ini Informasimu fiktif. hoax. Oh berarti Kapan kau hoax lihat? Yesus. Kapan kau lihat secara jasmani? Jadi Yesus ini nggak ada.
Kapan kau lihat? Ini harus pernyataan. Ya Allah. Itu saya pernyataan lihat itu. realitas. Naik Saya Jas, lihat Jas. itu. Kau lihat. Jas pen ini. Naik Jas. Saya lihat Makanya kok itu. jangan- Saya lihat di Shopee ada dijual 15.000, Oh, 16.000. makanya di situ di Tuh Shopee itu. aja. Makasih. Dengar. Mereka Raja Oke, lanjut, Ampat, Ustaz. makasih sudah Shopee. hadir, sudah berkunjung. Iya, yang ada di Shopee itu Ustaz, adalah lanjut, Ustaz. gambar gimana? Yang ada di Shopee itu adalah gambaran Isa yang diserupakan. Jadi Yesus Biar ini kau paham. ada atau tidak ada sebenarnya sih? Ada. Oh, ada. Berarti yang di Shopee itu sekarang betul Yesus. Kuji dulu Akium ini daya tangkap nalar. Jangan dulu, jangan. Kamu Apa nih yang- mau menghindar. Kamu Aku nih ini biasa tukang uji. disebut ditanya pasti bertanya kamu nih. Coba Iya, jelaskan. Aku tukang saring manusia-manusia yang berpikir logis. Nah ini katanya mau menjelaskan. Saya jelaskan tapi tidak menjelaskan. Ya, oke, harus tahu silakan. aku daya nalarmu, daya tangkapmu sampai mana. Ya tolong jelaskan bagaimana Tuhanmu yang kelihatan itu bagaimana, silahkan. Apa ya? Enggak kelihatan gimana? Loh, yang Tadi kan dijual di sudah Shopee ini disebut ya, apa di itu? Shopee itu di Anissa 157. Itulah Isa yang diserupakan. Di sana ditulis Yesus, bukannya Isa. Ya itu sama, makanya kan tidak Oh mengerti kita sama itu. gitu Makanya ya. Oke lanjut. diserupakan, dibuat model-model yang berbeda. Oke lanjut Ustaz, dia nggak bisa menjelaskan Makanya Ustaz. disebutlah Lanjut Ustaz. Isa diserupakan. Puter aja. Ayo Ustaz lanjut. Ustaz. Jadi apa yang dikatakan Keo ini sama seperti pendapatnya Samiri. Dulu di zamannya Musa mengatakan Tuhan itu Allah yang Esa, tidak kelihatan, tidak serupa dengan apapun. Lalu datang Samiri ingin menyesatkan orang Seriwil. Ketika Musa mengambil kitab Taurat 40 hari, datang Samiri. Jangan kamu percaya ke Tuhannya Musa. Ngapain Tuhan satu? Dah bisa dilihat, dah serupa lagi. Terus maunya kamu apa Samiri? Mendingan Tuhan saya. Siapa Tuhanmu? Ya kelihatan. Di mana dia? Mau ikut saya? Iya, kata mereka. Akhirnya Samiri ini mengumpulkan emas-emas mereka lalu dibuatkan patung anak sapi. Nah, mendingan Tuhan ini kelihatan. Nah, sama seperti Oten. Yesus ini kan perkenalkan Tuhan itu Esa, tidak bisa dilihat, tidak serupa. Lalu kata Oten, ngapain Tuhanmu Yesus? Saya ingin Tuhan itu yang kelihatan. Akhirnya kata Paulus, hanya ada satu Tuhan yaitu Yesus. Kata Yesus, hanya ada satu Tuhan yaitu Allah. Markus 12:29. Mengenal satu-satunya Allah yang benar. Yohanes 17:3. Jadi Kristen ini kalau yang saya dengar dari Bang Keo ini ingin menantang ajarannya Yesus. Tidak mau Tuhan yang dikenalkan Yesus. Mereka gini, Yesus kata Kristen. Oh, Yesus, saya tidak mau Tuhan yang kamu kenalkan. Kamu yang mau Masa kutentang. Tuhan tidak bisa dilihat. Tunggu dulu, kan gantian. Kau berdebat secara logika. Tunggu dulu lah, tenang. Ya, jadi Keo ini tidak mau Tuhan yang dikenalkan Yesus, pinginnya Tuhan yang kelihatan. Caranya, ya sudah yuk kita lantik Yesus jadi Tuhan. Akhirnya hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus. Kata Yesus, hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah. Jadi Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yesus sangat berbeda gitu. Silakan. Udah, makanya aku katakan dari tadi kalian sudah salah informasi bodong yang kalian terima, kalian nalar. Artinya aku tidak melihat Yesus secara lahiriah. Begitu juga sama seperti kalian. Makanya dari tadi mau kuji logika kalian satu-satu ini. Apa yang ada pada Tuhan yang melekat pada Tuhan pencipta itu yang bisa kalian kenali? Coba sebut, apa itu? Yang melekat pada Tuhan. Yang kami kenal Tuhan itu ya Allah, yang Esa. Kan tadi saya pakai dalil. Nah, ternyata ketika saya tanya ketika saya nanya ke Leo, salah Tata. Tuhan yang kamu ceritakan itu Tuhannya Yesus, salah. Yang benar Yesus itu yang Tuhan menurut Kristen. Berarti Keo, Yesus salah. Karena Tuhannya Yesus sama dengan Tuhannya Musa, dengan Tuhannya Nabi Muhammad. Yang benar Tuhannya Kristen, yaitu Yesus. Jadi Yesus ini menurut Kristen salah.
karena mentuhankan Tuhan yang tidak bisa dilihat. Maunya Kristen seperti Samiri, ya menyalahkan Tuhannya Musa karena tidak bisa dilihat. Gitu. Oke, silakan. Apa yang melekat pada pencipta yang bisa kau kenali? Ya tadi itu saya kan udah pakai 3 data tadi. Perjanjian Apa lama yang melekat pada Tuhan? Dari premismu itu nggak ada, itu pendapat Ya, orang. coba Kau sekarang nggak gini. Coba sekarang gini ya. Biar orang-orang paham. mengenali. Kamu sendiri kan tidak kenal. Kamu ini belum mengenalkan Tuhanmu. Coba pakai data coba. Biar orang-orang Ya, kenalkan. tahu. Biar orang-orang tahu. Oh ternyata Kristen lebih benar daripada Kenalkan. Yesus. Nah coba. Tadi kan saya sudah kenalkan Tuhan menurut Yesus. Nah sekarang coba kamu kenalkan Tuhan menurut Kristen. Biar kita bisa membandingkan kira-kira ajaran Yesus atau ajaran Kristen yang masuk akal. Silakan. Coba. Makanya kau dari tadi nggak ada kau kenalkan. Jadi di dalam Kejadian 1 ayat 26 berbicara Tuhan itu serupa dan segambar dengan manusia. Jadi pada manusia itu diletakkan apa yang ada pada Tuhan. Sehingga Oke. kita bisa mengenali Tuhan. Apa itu? Aspek metafisik. Berupa kecerdasan, pengetahuan, perkataan yang tidak bisa dilihat. Berarti Tuhan Ini itu yang punya fisik. Oke tunggu. Maksudnya segambar itu berarti Tuhan itu punya bokong, punya pantat seperti manusia gitu. Hah? Apanya kau? Aku bicara metafisik tadi. Ya yang enggak gitu kata kamu. Tuhan dalam Ambil pulpen. perjanjian lama ini Ambil segambar pulpenmu catat. Iya, berarti maksud segambar Catat. manusia ini maksudnya Tuhan itu seperti manusia, punya mata gitu gitu maksudnya. Udah, biar aku jelaskan. Ambil pulpenmu. Ya, Aku lambat ini. Lambat aku Ya, bicara. Nah, coba. Baiklah kita menjadikan manusia serupa dengan segambar dengan Tuhan. Artinya, Oke, sudah, apa sudah. yang Berarti maksudnya manusia punya pantat, Tuhan punya juga gitu. Nah, Luka ini. uji lagi kecerdasan muda. Apa beda manusia dengan binatang? oke, ya beda. Kalau manusia ya seperti kita ini, ya tampan ya cantik. Kalau binatang nggak ada yang tampan, nggak ada yang cantik. Sama dengan gini, apa bedanya manusia dengan Tuhan? Tuhan itu tidak serupa dengan apapun, tidak bisa dilihat. Manusia serupa dengan lainnya dan bisa dilihat. Makanya kata Yesus, Berapa? Tuhan itu roh. Makanya kata Yesus, Tuhan itu roh. Maksudnya apa? Tidak bisa dilihat, ya tidak bisa disama-samakan. Tidak tahu roh kayak apa roh itu. Coba, kayak apa rupanya roh? Kan nggak bisa. Jadi maksudnya kata Yesus Tuhan itu roh. Jangan kamu samakan seperti dalam pikiranmu. Oh Tuhan itu mungkin ekornya panjang 2 meter. Tidak ada kayak gitu. Coba kamu bayangkan roh itu seperti apa. Kan nggak bisa. Maksudnya gitu kata Yesus. Tapi kalau kamu mengatakan enggak. Tuhan itu Rusak kali logika. dengan manusia. Jadi Tuhan itu Terlalu rusak logika. punya bokong, punya mata. Nah berarti kamu menyangka Yesus kalau gitu. Gitu. Udah, jangan di-mute. Nah, silakan. Aku ajarin. Artinya gini, ketika kau memahami manusia bedanya dengan hewan adalah ketampanan, ini sudah gagal kau memahami beda manusia dengan hewan itu ketampanan. Manusia itu berbicara apa sebenarnya? Apa beda manusia? Kuji sekali lagi lah kau. Apa beda manusia dengan binatang? Ya beda. Gini, kalau kita bicara manusia dengan binatang, ya tentu saja dalam hal apapun berbeda. Begitu juga manusia dengan Tuhan, ya sangat berbeda. Sebut aja bedanya apa? Satu aja. Jangan muter-muter. Satu aja bedanya. Akal lagi. Pertama akal. Binatang tidak punya akal, tidak bisa. Makanya kalau binatang tidak berpakaian, tidak malu dengan temannya. Kalau manusia kan malu. Karena manusia punya akal. Itu diantaranya. Terus. Mau Ustaz, puji lagi? oke Ustaz kita sapa dulu. Kek sabar Kek, ada tamu kita, saudara kita. Bang Laper. Selamat pagi Bang Laper. Siang. Oh selamat siang, oke Bang Laper. Bang Laper dari Katolik atau dari Protestan? Bang Jos ini. Saya Katolik. Oke baik, silakan Bang Laper langsung ini tadi Bang Keo sudah waktunya udah banyak.
pertanyaannya ada saya catat ada 215 pertanyaan sudah dijawab. Silakan Bang Laper. Bicara iman aja kalian. Sabar Keo, gantian lah saudara kita nih perlu ini juga. Makanya aku ingatkan dari awal. Sabar Keo. Kalau Anda nggak mau kondusif, saya turunkan Keo kamu. Iya, sebentar Keo. Kita beri kesempatan saudara kita. Oke Bang Laper, silakan dengan Ustadz Tata. Enggak, lanjut aja. Aku nggak mau dengar-dengar khotbah kalian. Iya, jangan. Silakan lanjut. Silakan lanjut, Ustadz Tata. Iya. Silakan Ustaz Tata dulu. Ustaz Tata. Gimana Khotbah orang lain. eksistensi orang kafir menurut Al-Quran Ustaz Tata? Ulaika kal an'am. Jadi tidak perlu dihina oleh manusia ya. Sudah terhina. Silakan Ustaz Tata. Iya, jadi makhluk itu, manusia ini kalau dia baik, maka lebih baik daripada malaikat. Contohnya, malaikat ini taat kepada Allah. Ya wajar, karena malaikat tidak punya capek, tidak punya nafsu. Tapi kalau manusia, dia punya nafsu, punya capek, punya keinginan, tapi kok sempat taat kepada Allah. Tapi manusia bisa lebih buruk daripada iblis, dari binatang. Karena seburuk-buruknya binatang, mereka mengenal Allah. Mereka berzikir. Tapi manusia diberi akal, tidak kenal Tuhan. Makanya dalam Al-Quran, ulaika kal an'am. Ya, kucing saja tahu Tuhan itu Allah. Ini manusia dikenalkan, dengarlah seriwil Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tidak bisa dilihat. Tidak serupa. Begitu juga dalam Islam. Allah itu satu. Qul huwallahu ahad. Tidak bisa kamu lihat. La tudrikuhul absar. Laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan apapun. Mereka tidak mau mengenal. Pinginnya mereka mentuhankan manusia. Makanya mereka itu kal an'am. Ya. Lebih buruk daripada binatang. Ya kayak gitu. Kita diberi otak supaya mengenal Tuhan. Dikenalkan tetap saja mau menyembah patung, menyembah manusia. Berarti kan lebih buruk mereka ini. Gitu. Silakan. Silakan Bang Baal, disapa tamunya Bang Baal. Ya, Roy, selamat siang Roy. Ya, selamat siang. Agamanya apa kalau boleh tahu Bang Roy? Aduh, Kristen, rame-rame. Bang. Oh ya, silakan. Kristen. Mau berdiskusi atau bertanya? Silakan. Boleh berdiskusi atau bertanya, dua-duanya saya siap semua. Kalau diperbolehkan bertanya harus dijawab dengan data, jangan kemana-mana lari. Nah, kalau mau dialog, silakan. Hah? Yang abang kuasai dalam Bible apa? Apa? Yang kamu kuasai dalam Bible apa? Semuanya. Tanya aja. Kalau memang semuanya, coba kamu kenalkan Tuhan menurut Yesus siapa? Tuhan menurut Yesus apa yang dikatakan? Tuhan kita itu Esa. Siapa itu? Itu. Tuhan itu Esa yang mempunyai roh, pikiran. Siapa Itu Tuhan yang Esa? diperkenalkan dan Bapak. Ah? Siapa Tuhan Esa itu? Siapa Tuhan yang Esa itu adalah Dia yang menguasai dan Dia yang mempunyai sumber segala sesuatu, baik di bumi maupun di surga. Siapa itu? Hah? Siapa itu? Siapanya Allah yang namanya Yesus. Oke, jadi menurut Kristen, oke sudah. Jadi menurut Kristen Tuhan itu Yesus. Tapi kalau saya nanya ke Yesus, Yesus, siapa Tuhanmu? Allah Bapa, Matius 11:25. Ada di mana Tuhanmu itu Yesus? Di langit, Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Ada berapa Tuhanmu Yesus? Satu-satunya, Yohanes 17:3, Markus 12:29. Kamu siapa Yesus? Aku utusan Tuhan. Yohanes 15, Matius 15:24. Yang mana tugasku ini penyampai firman. Yohanes 17:8. Dan saya menerima firman. Yohanes 12:50. Bagaimana caranya kamu menerima firman Yesus? Saya mendengar.
Yohanes 15:15. Aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Setelah kamu dengar, kamu apakan Yesus? Ya saya sampaikan kepada umatku. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Jadi kata Yesus, Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah Bapa yang di langit tidak bisa dilihat. Sedangkan Yesus utusan, penyampai firman, menerima firman, mendengar, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya. Yohanes 5:30. Itu menurut Yesus. Boleh saya Silakan. Gantian kita, silakan. jangan di-mute, Bang. Iya, gantian ya. Kalau di-mute nggak usah diskusi kita, Abang aja yang Saya ngomong, kamu ikut ngomong. Saya tadi kan mengatakan, udah bisa saya diskusi. Abang saya bilang, apa yang saya katakan? Terlalu banyak membawa ayat-ayat Alkitab, hanya mencomot-comot, tidak membacanya. Begitu. Makanya saya, kalau diskusi itu bawa satu dulu. Kenapa begitu? Oke, silakan saja kamu membawa ayat berapa, tapi boleh saya tanggapi semua yang kamu bawa. Ayat-ayat Alkitab yang kamu bawa, tapi jangan Ada panglima kita. Guru ya. Iya. Ya. Assalamualaikum. Gurunda. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Dinta di sini aja. Antum, ini kelas antum. Saya nebeng aja dulu untuk ini. Boleh saya tanggapi? Di sini aja dulu sebentar saya. Ada tamu soalnya. Lanjut aja, Dek. Boleh saya tanggapin? Silakan. Silakan. Roy, silakan. Jangan di-mute ya. Ya, begini. Pak Ustadz Tata mengatakan, Yesus itu mengatakan siapa Tuhan kita itu Esa. Yesus itu penerima firman. Kang Dito ini tidak mengetahui dan tidak menelusuri Yesus itu siapa dan dari mana. Yesus itu adalah di dalam Yohanes 1 ayat 1, di dalam Yohanes 1:14, di dalam Yohanes 1:3, di dalam Wahyu 1 ayat 8. Itu Yesus. Yohanes 13:13. Yesus itu adalah Tuhan. Dia berasal dari surga. Firman Allah yang telah menjadi manusia. Kalau firman atau pikiran Allah itu, berarti itu dia Allah. Kenapa dikatakan dia sebagai utusan? Karena dia berasal dari surga, turun dari bumi, mengambil rupa manusia. Menyampaikan firman, kalau menyampaikan ya utusan. Tapi bukan utusan seperti nabi-nabi yang terdahulu atau yang ada nabi terakhir selain Yesus ya. Yesus hanya itu nabi terakhir. Yang sesudah Yesus tidak ada lagi menurut kami. Itu nabi palsu kalau ada. Ya, tidak ada lagi nabi-nabi yang terdahulu sama dia. Bukan seperti Yesus berasal dari bawah. Dia berasal dari surga. Dari firman Allah itu sendiri. Makanya kami menuhankan dia. Dan dia anak Allah. Ada di dalam Alkitab kami semua. Cuman orang-orang Ustadz Tata ini hanya mau comot-comot ayat, tidak mengetahui Yesus itu dari mana. Kalau dia dari bawah atau seperti Nabi biasa, ya wajar kamu katakan dengan demikian. Ya, begitu. Silakan. Gurunda sudah siap, Gurunda? Saya sedikit aja, Dinda. Dinda Tahta, Masya Allah. Jadi ini kebohongan yang dicoba untuk diramu. Saudara mengatakan bahwa Yesus itu adalah nabi terakhir, itu adalah kebohongan dan ketololan dan kebahlulan dan kejahiliaan yang sangat-sangat luar biasa. Di dalam Bible Anda sendiri, Paulus mengatakan bahwa di dalam Kristen itu ada nabi-nabi. Anda baca di dalam 1 Korintus 12 nomor 28, dan Tuhan Theos telah menetapkan beberapa orang di dalam jemaat. Pertama ada rasul, kedua ada nabi, ketiga ada pengajar, keempat ada kemudian orang-orang yang mengadakan mujizat, ada yang mengadakan penyembuhan, ada yang melayani, ada yang memimpin. Maaf ada Bang, juga, di mana ayatnya kita buka bersama? ada juga yang saya tulis dulu. kata-kata dalam bahasa Ho. Mana ayatnya? Jadi agama Kristen itu memang diajarkan untuk menyesatkan manusia. Makanya di dalam Filipi 1, jangan menangis dulu, sabar dulu, nanti saya akan ulang lagi. Gantian Roy. Jangan menangis dulu, Roy.
Agama Kristen itu diajarkan ke seluruh dunia. Bang Zuma mengatakan 1 Korintus 12 nomor 28 kucluk. Makanya kalau cebok itu bersih. Supaya otak dan telinga itu bisa connect. 1 Korintus 12 nomor 28, di dalam jemaat, di dalam ajaran Paulus itu ada rasul, ada juga nabi-nabi. Paham sampai situ ya? Jadi di Kristen itu banyak nabi, termasuk Luga itu nabi di dalam ajaran Paulus. Nah, dengarkan itu baik-baik. Nah, sehingga kenapa agama tunggu dulu, Balesu. Kau sendiri nggak mau diturunkan di sini. silakan ku bilang. Ya udah kau diam dulu. Agama penipu kok banyak cerita. Agamamu itu disebarkan dengan dusta. Oke? Filipi 1:18. Tetapi biar bagaimanapun Yesus diberitakan. Yesus diberitakan. Dengan maksud membohongi, mengelabui, tipu-tipu. Aku tetap bersuka cita. Itu di dalam agamamu memang sudah seperti itu. Agamamu itu disebar dengan kebohongan. Nah, kamu mengatakan Yesus itu Tuhan. Itu adalah kebodohan. Kalau kamu mengatakan Yesus itu Tuhan, itulah bukti bahwa kamu adalah pengikut setan. Karena setan menggunakan nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Hanya setan yang ingin menyamai Tuhan. Yesus nggak mau menyamai Tuhan. Yesus memberikan kunci kepada kaumnya. Apabila engkau ingin selamat hidup kekal, maka kenalilah aku sebagai utusan Tuhan. Jangan kau kenali aku sebagai Tuhan, sebab aku ini bukan Tuhan. Kenali aku sebagai utusan Tuhan, maka kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, bagaimana dengan iblis? Apakah iblis ingin dikenali sebagai Tuhan? Ya. Di mana dalilnya? Di dalam Lukas 4 nomor 7. Yesus, sembahlah aku. Jadi iblisnya ini minta disembah. Maka ketika Yesus kemudian tidak mau menyembah iblis, iblisnya kemudian tampil di tengah-tengah manusia, memakai nama Yesus untuk menyesatkan manusia, agar manusia melantiknya menjadi Tuhan atas nama Yesus. Nah, pertanyaannya muncul kemudian. Ketika Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 4, nomor 5 dan seterusnya, akan datang penyesat, iblis memakai namanya dan akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya kepada penganut agama pembohongan ini. Berhasilkah iblis menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus? Kalau berhasil, mana banyak orang yang menjadi pengikut iblis yang ngaku-ngaku Kristus tersebut? Kalau tidak berhasil, berarti Yesus pembohong besar. Saya ulang lagi, berhasil tidak iblis menyesatkan banyak orang dengan memakai gelar Kristus atau tidak berhasil? Kalau berhasil, mana pengikut Kristus yang banyak itu? Tunjukkan, silakan. Jangan kau nangis di sini ya. Dinda Tahta mungkin bisa dilanjut lagi, silakan deh. Dah? Boleh saya Nanti Gurunda kalau lagi sholat apa, nanti biar tidak kosong saya. Nanti kalau Anda Bang Juma terus saya lebih suka nyimak. Ini Roy, kalau nggak tertib saya turunkan. lanjut, Roy. Ini Makasih, ada Roy. adjustment. Saya sambil Roy. nunggu tamu di sini, Bunda Ratna dan Bunda Maria mau ke tempat saya. Udah? Silakan. dah? Silakan Abang Umar gantian ya. mengatakan tadi saya berbohong kalau nabi yang terakhir adalah Yesus. Kamu mengatakan kau bohong. Ada di dalam surah Alkitabmu, di dalam surah Korintus 1 ayat 28. Korintus 12 ayat 28. Kita baca sama-sama. Di mana di situ kalau ada nabi yang palsu? Nabi yang terakhir. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka mendapatkan karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, dan untuk memimpin, dan untuk berkata-kata. Di mana di situ dikatakan kalau ada nabi sesudah Yesus? Jeder, diam kau ya.
Kau bohong satu kali ya. Kau berbohong di situ ya Zuma ya. Lah Tidak itu ada di situ jemaat kau yang dimaksud berkata-kata. jemaat mana? Diam dulu. Kau berkata kau tadi aku diam. Itu Kenapa jemaat, sih? itu Diam jemaat, dulu, jemaat di saudaraku mana? Zuma. Jemaat yang di mana? Nanti kau tanggapin saudara. Kau ngomong tadi saya diam. Kenapa saya ngomong kau potong? Enggak kan kamu bertanya, kan kamu bertanya. Nah, iya, Harusnya di kan- ujung kan kau nanti bertanya, jawab, jangan di nanti tengah. Jawab, nanti jawab. Oke, oke. Nah, nanti kau jawab, ya. Udah nampak kebohongan kamu di situ satu. Tidak ada yang dikatakan bahwa ada nabi sesudah Yesus. Siapa tidak ada? Karena di dalam Alkitab kami, nabi yang ada terakhir ada yang menamakan itu nabi palsu. Tidak ada lagi. Apa yang kamu katakan tadi? Banyak lagi yang kamu katakan. Salah satunya siapa Yesus yang mengatakan mukjizat-mukjizat. Yang dikatakan Yesus itu adalah ada yang memakai-makai namanya. Ada banyak sekarang yang berpura-pura. Dari segi orang-orang yang dari Kristen pun ada yang mengatakan mengatasnamakan Yesus, hanya berpura-pura, bukan benar-benar. Ada. Di luar sana juga ada. Kalau kau minta data secara nyata itu susah untuk dibuktikan hal seperti itu. Ya, tapi kalau kita melihat di dunia maya yang sekarang banyak yang melakukan itu. Apa salah satunya? Ada gereja-gereja yang melakukan ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran itu. Itu salah satunya ada. Dan kami mempercayai itu. Ya, bukan menyalahkan apanya, bukan menyalahkan Alkitabnya, tapi pemahaman orang-orang di dalam gereja itu. Atau ada juga orang-orang di luar orang gereja menyebut-nyebut nama Tuhan juga ada. Menyebut-nyebut nama Tuhan. Bukan nama Yesus yang dikatakan di situ, nama Tuhan. Ada juga yang menyebut nama Tuhan, penyesat juga. Ya, salah satu menyembah-nyembah batu, menganggap batu itu bisa menghapus dosa. Itu musyrik itu. Ini kok kemana-mana, Roy. Waduh. Fokus di situ menetapkan. Gantian, kelamaan kau. Kelamaan. Oh, aduh. Ya, Zuma, silakan. tadi berapa lama? Silakan poinnya apa di situ, yuk. Poinnya, ya. Ada orang yang menyembah-nyembah batu, mencium-cium batu, dia mengatakan dengan mencium itu adalah bisa menghapus dosa. Sedangkan kami menyembah Tuhan yang menjadi manusia, masih wajar dong. Masih pantas, masuk akal. Ini Ya. batu. Sudah ya. Apalagi dikatakan lagi si Zuma tadi. Ya sudah. Silakan ditanggapi, Gurunda. Baik. Yang pertama karena agamanya memang harus disebarkan dengan kebohongan. Diterangkan di dalam 2 Petrus 2, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Theos, demikian juga di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Jadi di tengah-tengah Kristen itu ada guru-guru palsu ini diidentikan dengan nabi-nabi. Nah, si pembohong ini mengatakan bahwa di dalam kitabnya itu tidak ada kata nabi, katain situ. 1 Korintus 12 nomor 28, dan Theos telah menetapkan beberapa orang di dalam jemaat. Yang pertama Rasul, yang kedua Nabi. Jemaat yang dimaksud di sini adalah jemaat yang ada di Korintus. Jemaat yang muncul belakangan setelah Yesus. Jadi setelah Yesus terangkat ke bumi, ada jemaat di Korintus, di tengah-tengah jemaat Korintus itu ada Nabi. Nah ini kalau pembohong memang selalu begitu, membantah dalil Bibelnya sendiri. Kenapa? Karena Bibelnya tak sanggup membantu dan menolongnya untuk berdusta. Di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1 juga diterangkan. Di Antioquia ada beberapa nabi. Ini pembohong, penipu, pendusta, laknat, penghuni neraka kekal. Tuh baca dalil kitabmu. Di Antioquia ada beberapa nabi. Diam dulu. Diam dulu. Apa? Jangan kau bohong. Diam dulu. Itu ditanyakan lagi Korintusnya. Sudah berapa kali saya sampaikan samamu Korintus itu? 1 Korintus
1 Korintus 12 nomor 28. Jangan kau tanya lagi. Kau tanya sekali lagi, kau robek mulutmu. Saya baca Ya. kau yang kurobe. Tunggu dulu, Nah, nanti mulut giliranmu kau yang nanti kurobe, kau menyembuhkan. giliranmu Makanya kau sebat. nanti giliranmu berbohong, nanti giliranmu berbohong sebelum mulutmu kurobek. Menyembah. Nanti habis ini kamu boleh berbohong. Habis ini kamu boleh berbohong. Habis ini ya. Itu Kisah para pewarta 13 nomor 1. suka Di Antioquia ada beberapa nabi. Nah, di Antioquia ini yang ada Paulus di situ dan Saulus di sana juga bergelar nabi. Berarti nabi palsu yang datang setelah Yesus kau katakan nabi terakhir, masih muncul nabi-nabi palsu. Paulus, nabi palsu. Lukas, Markus, penulis Matius, penulis Yohanes, itu semua adalah nabi-nabi palsu. Kisah para pewarta 13 nomor 1. Camkan itu baik-baik. Nah sekarang kau menuduh umat Islam ini menyembah kepada Kristus. Menyembah kepada batu. Saudara, Kolose 2 nomor 9. Tuhannya Kristen itu adalah batu. Batu zakar. Kolose 2 nomor 9. Tuhannya Kristen adalah batu zakarnya Yesus. Paham itu? Ya. Kisah para Rasul 4 nomor 11 itu jelas terang sekali dikatakan Yesus adalah batu. Batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan. Berarti Yesus itu selain batu sakar dia juga adalah batu pondasi. Jadi yang menyembah Yesus sama dengan menyembah batu pondasi dan menyembah batu sakar. Tetapi bukan itu poinnya. Bukan itu tema kita. Tema kita adalah berhasilkah iblis menyesatkan banyak orang dengan memakai gelar Kristus? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Batu Hajar Aswad tidak memakai nama Kristus. Yang memakai nama Kristus itu adalah iblis yang datang menyesatkan banyak orang. Dan pengikut iblis itu bergelar pengikut Kristus. Sebab iblisnya mengaku Kristus. Pengikut-pengikutnya disebut Krismon. Itu yang kau harus tahu. Pertanyaan saya ulang lagi. Pertanyaan, dengarkan saya. Dengarkan pertanyaan saya. Dengarkan pertanyaan saya. Dengarkan. ya. Berhasilkah nubuat Yesus yang mengatakan akan datang iblis memakai gelar Kristus, di mana iblis yang bergelar Kristus ini akan menyesatkan banyak orang? Kalau berhasil, apa nama gelar orang banyak yang mengikuti Kristus tersebut? Jawab. Ingat, kalau kau tidak kuat kau turun. Jangan tetap di sini. Tidak ada ayatnya yang berkata demikian. Mana ayatnya coba? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Kau tanya lagi sebentar, ku lempar jidatmu asbak rokok. Ku sodok mengetahui itu nanti. Udah, kau ngomong. Matius Silakan. berapa? Tanya lagi. Ya Matius berapa? Karena kau Dasar bahlul pemakan babi, otak nggak berfungsi. Sudah kusampaikan samamu. Dasar bahlul. Inilah kalau anak yang keluar, manusia yang keluar dari hasil sperma babi kayak gini. Sperma babi, bapak ibunya makan babi, saripatinya jadi sperma. Lahir anaknya, otak babi. Gak berfungsi. Mulut kurang ajar, bilang umat Islam nyembah batu sementara Yesus batu sakar. Kolose 2 nomor 9. Kristen menyembah batu sakar sebab batu sakar adalah Tuhannya. Berdasarkan Kolose 2 nomor 9. Kalian mau apa? Itu dalil. Dasar penyembah batu sakar. Udah salah, keliru, bahlul, dongok, hidup lagi. Naikkan pendetamu ke sini, jangan cuma makan perpuluhan di gereja aja kerjanya. Suruh ke sini, biar ku ajarin Bible. Biar ku tata otak mereka biar waras. Jangan gila permanen. Jemaat jadi gila juga dibuat. Udah ditanya dalilnya masih nanya. Matius berapa?
Otak kau itu memang tak rusak. Dibilang Yesus tak ada lagi nabi setelah Yesus. Pret. Kisah para Rasul 13 nomor 1. Di Antioquia ada beberapa nabi. Tuh banyak nabi. Aneh-aneh aja. 1 Korintus 12 nomor 28. Di tengah-tengah agama Kristen jemaat Antioquia ada beberapa nabi. Ucluk 2 Petrus 2. Di tengah-tengahmu banyak juga pengajar-pengajar yang juga adalah nabi-nabi. Nabi itu yang menerima firman. Kalau kau tidak mengakui Paulus nabi, lalu dari mana firmannya? Kalau kau tidak akui Lukas nabi, lalu dia dapat firman dari mana? Markus kau tidak akui nabi, lalu dari mana ajarannya? Dari perpustakaan. Muhammad. Dasar kucluk, manusia berasal dari sperma babi, otak nggak berfungsi. Mau dibaik-baikin kayak gitu gaya kalian diskusi ya? Silakan Pak Haji. Muntah yang kami ini. Waduh, ini nggak bisa diskusi. Kalau mau diskusi yang bagus, pakai data. Ya begini loh Bang Arif, itu ingin sedikit menanggapi tentang itu. Intinya itu di kekristenan itu kan kita zaman sekarang itu kan kurang menerima apa yang sudah jadi. Karena pada dasarnya itu ajaran di Kristen itu sudah final dari mulai bapak-bapak gereja mensepakati apa yang telah disepakati tentang juru selamat Yesus itu. Final tapi setiap saat direvisi. Apa sih Jo, lambemu Jo. Kalau kita menyalahkan kita yang zaman sekarang itu tidak bisa, karena generasi-generasi itu kurang kita yang mengerti. Bukan agamamu yang disalahkan. Yang disalahkan itu oknumnya, kalian yang bahlul tidak mau menerima apa yang ada dalam Bible. Loh, dalam Bible itu sudah Nah, Biblemu mengatakan Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Bukan masalah ini, semua menyangkut tentang kepinalan Bible itu sendiri. Tidak bisa diulangi dari awal-awal lagi karena barang sudah jadi, disahkan oleh pemerintah dan negara dan dunia. Jadi kita itu kurang meneruskan mengenai ajaran itu untuk dilakukan. Begitu loh. Pakai data lah Jo. Mau agama mau konsep dari manusia Jo. Aduh, singkin lah Jo. Iya kan masih konsep kan wis dadi. Barang wis dadi masa arepe di mentah nih mana kan ya gak mungkin. Ya berarti ajaranmu itu agama pagan Jo, bukan agama semawi Jo. Iya, masih agama pager. Barang wis dadi, wis disahne. Awake dhewe sing generasi zaman saiki kurang meneruskan, mengimani, menjalani. Nah iya, sama harus disalahne wong iki wis zaman takdir, wis memang garis. Coba pakai bahasa Indonesia Jo, pakai bahasa Indonesia Jo. Nah, selali aku wis lek kadung ngomong Jawa ne selali bahasa Indonesiane wisan. Wong darae wong Jawa. Ya udah stop, di mute gantian. Nah, silakan Bunda. Iya. Jadi kalau saudara mengatakan itu sudah final, emang udah final, kalian adalah korban penyesatan dari Kristus, itu udah final. Cara satu-satunya sekarang untuk keluar dari lingkaran Kristus yang menyesatkan itu adalah bertobat. Bertobat. Keluar dari sana. Jangan tinggal di dalam. Kenapa? Karena ya ujung-ujungnya akan ada penyesalan nanti. Jadi itu yang perlu Anda pahami. Ketika Anda ditanya, berhasil tidak Iblis memakai nama Kristus untuk menyesatkan banyak orang? Apa jawaban dari kalian? Berhasil atau tidak berhasil? Ini aja dulu. Ini kita menggunakan pendekatan dalil. Yesus mengatakan kepada muridnya di Bukit Zaitun, waspadalah kepada penyesat. Penyesat ini planos. Planos ini adalah ra dalam bahasa Ibrani, iblis. Berhasil tidak iblis menyesatkan manusia dengan menggunakan gelar Kristus? Kalau berhasil, berarti ada pengikut Kristus yang adalah orang-orang yang telah disesatkan Kristus. Banyak katanya. Anda percaya Yesus kan? Percaya. Berarti ucapan Yesus akan tergenapi kan? Akan terjadi kan? Terjadi. Nah, tunjukkan.
Pengikut-pengikut Kristus palsu ini mana? Dan apa nama gelar komunitas mereka? Karena Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku, dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesatnya tampil dengan menggunakan gelar Kristus. Maka pengikutnya disebut pengikut Kristus. Tolong tunjukkan. Kalau Yesusnya benar menubuatkan ini dan berhasil terjadi, tunjukkan mana orang banyak yang disesatkan oleh Kristus tadi. Silakan. Oh, kami tidak merasa disesatkan oleh Kristus. Karena Yesus sudah di sorga, nyata. Mana Tetapi kalian orang menjamin banyak sorga, semua, berhasil tetapi tidak, Allahmu nggak di sorga. Itulah berhasil penyesatan. tidak, Jadi, siapakah penyesat berhasil yang sesungguhnya? tidak, kemudian berhasil tidak Kristus Jadi, siapakah penyesat sekarang yang menjamin sorga menyesatkan tapi tidak berada di banyak sorga? orang. Surga itu alam seperti bumi. Kalau Tuhan ada di surga, berarti surga lebih besar Nggak di dari sorga, dirinya. tetapi Yesus menjamin sorga karena dia sudah berada di sorga. Artinya dia benar-benar berkuasa. Karena sorga bukan berarti tempat yang buat orang-orang yang tidak layak di Tidak sorga. ada Hanya dalilnya yang layak Yesus di surga. Jadi siapakah Dalilnya penyesat itu? Yesus hanya di langit. Cuman itu karena adalah kalian pengikut siapa yang kau Kristus, sembah itu. maka kalian saling menyesatkan satu sama yang lain. Ya, jadi Makanya jawab semua. Siapa lembaga sebenarnya penyesat Bibelmu, itu? lembaga Yaitu Bibelmu Allahmu. itu Masakan dia mengganti kata langit menjadi surga supaya bisa kalau menyesatkan Quranmu banyak yang benar orang. dan Kan Allahmu gitu. yang benar, kenapa Yesus yang berkuasa di surga? Jawab Yesus tidak pernah mengatakan dirinya berkuasa di surga. Yang berkata di situ itu Tidak bukan ada seorang surga. pun yang naik ke Di surga selain situ daripada dia yang turun dari surga. dia Allahmu bisa menjawab mengatakan, dia mengatakan bahwa akulah Allahmu pernah penguasa mengatakan di ini. cakrawala atau di awan-awan. Sedangkan Kalau di dalam Allahmu hanya kitabmu di apa? dikatakan Singasana. penguasa Coba gantian, langit gantian. itu, penguasa langit, penguasa awan-awan itu adalah iblis. Yesus tidak pernah berkata, kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Yesus tidak pernah Jadi berkata semua seperti itu. Yang berkata seperti itu adalah makhluk yang keluar dari Dengar, tanah. saudara-saudara. Makhluk yang keluar dari tanah pada hari ketiga itu adalah penguasa dunia menurut Yesus. Siapa penguasa dunia menurut Kalau Yesus? tidak menganggap- Iblis. Berarti yang kau sanjung bahwa Yesus itu adalah penguasa di surga itu sebenarnya iblis, bukan Yesus. Yesusnya tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, kan begitu. Jadi kalau sudah Anda Islam, tidak bisa silakan, iblis berada di berdiskusi surga. ilmiah, hanya bisa kejang-kejang saja, penyesat akhir zaman. lebih baik Masa Anda ke gereja, bisa colok diskusi pantat nggak? pendeta, Iya, habis itu wajar kan jilat semua tangan nggak Anda, teratur sih. habis begitu. Itu fakta. Jangan lupa colok pantat pendeta kalau sudah di gereja ya, karena pendetanya mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Pertanyaan saya ulang lagi. Yesus menasehati Bani Israel, bukan Kristen ya, karena Kristen ini kan bukan Bani Israel. Ketika Yesus berkata kepada Bani Israel, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Yesus ditanya, disesatkan oleh siapa wahai guru? Disesatkan oleh penyesat, itulah iblis. Iblisnya ketika datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Artinya ada setan memakai nama Yesus Kristus pergi ke seluruh dunia untuk menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, siapa di antara Islam dan Kristen yang pergi ke seluruh dunia yang memakai nama Yesus dan mengatasnamakan pengikut Kristus yang telah menyesatkan banyak manusia? Islam atau Kristen? Silakan. Dosen teologi suruh ke sini. Kristus itu tidak ada yang namanya Kristen, Bang. Kristus itu di dalam kekristenan itu kan ada persetujuan dari kumpulan bapak-bapak gereja diambil daripada nama Kristus. Tetapi dari ajaran Bible sendiri bukan harus Kristen itu yang harus diucapkan, tetapi yang
yang harus dipahami adalah harus bisa melakukan semua kehendak-kehendak Bapa dan menjauhi yang namanya itu kehendak bebas kita manusia. Sebenarnya cuma simpel. Tolong Jadi kalau tunjukkan, mengenai begini, Saudara Sutejo, tolong tunjukkan kehendak Tuhannya Yahudi kepada Kristen. Tunjukkan itu. Tuhannya kalau bangsa Yahudi Yahudi itu kan di berkehendak bangsa apa Yahudi kepada itu, orang Kristen di luar Yahudi? Silakan. kalau orang Yahudi sendiri itu mengakui Tuhannya yang dulu itu yang namanya agama Yahudi. Oh, iya itu adalah yang dipakai sekarang itu kitabnya Taurat itu Nah, yang tolong tunjukkan kehendak Tuhannya Yahudi kepada orang Kristen. Di mana Tuhannya Yahudi berfirman kepada orang Kristen, yaitu orang-orang Roma. Orang-orang Roma ya, karena kalian kan pengikut dari sana. Tolong tunjukkan. Kalau untuk ditunjukkan Bang, karena kekristenan itu Tuhannya orang Kristen itu dia merujuk kepada penyempurnaan kitab-kitab Yahudi yang tentunya di perjanjian lama yaitu Taurat dan Zabur itu kan tetap dipakai dalam kekristenan, tapi yang dipelajari dan diimani itu semua yang ada di perjanjian baru. Bukan Nah, berarti itu tidak berarti sama. berarti tidak ada kehendak Tuhannya Yahudi kepada Kristen. Tapi yang ada adalah kehendak Paulus. Iya, karena Nah, berarti benarlah kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Yahudi. Berarti Loh. iblislah yang menjadi bapakmu. Lele Kan tadi iblis Anda mengatakan kalau tidak buah-buah, melakukan kehendak Bapa. Bapa yang mana? Bapa itu ada dua. Bapa Elohim dan Bapa Iblis. Kamu mengikuti kehendak yang mana? Ingat, Anda pengikut Kristus. Sementara gelar Tuhannya Yahudi tidak ada gelarnya Kristus. Tuhannya Yahudi itu nggak ada. pengikut itu Bang dari perbuatan. Kalau Iya, pengikutnya perbuatan. iblis, Sekarang begini, saudara. otomatis Sekarang begini. perbuatannya juga sama dengan iblis. Nah, sekarang perbuatan kalian membantah perintah-perintah Tuhan itu perbuatan siapa? Kalian Bukan memfitnah perintah, Adam. Bang. Kalian memfitnah Adam mewariskan dosa. Itu perintah siapa? Kamu mencontoh siapa? Kamu memfitnah Adam dengan Adam dikutuk dan dosa-dosanya diteruskan ke anak cucunya itu amanat siapa? Perintah siapa? Kalian mengikuti Paulus untuk membatalkan seluruh hukum Tuhan dan mengatakan hukum Tuhan itu adalah sampah. Kalian ikut siapa? Hanya iblis yang mengutuk kemudian utusan Tuhan. Hanya iblis yang kemudian mengatakan bahwa hukum Tuhan itu adalah tinja, kotoran, sampah. Itu hanya iblis. Sekarang kalian ikuti siapa? Sampai kalian mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah sampah. Sampai Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 21. Aku tidak menolak kasih karunia. Akan tetapi sekiranya ada kebenaran di dalam hukum Tuhan, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi kalian ini, dari mana kalian ini? Poinnya itu sekarang begini. Mengenai sesembahan itu iblis atau Tuhan yang nyata itu kan bisa dilihat dari perbuatan nyata setiap hari di dalam kehidupan kita hari-hari, ketemu dengan masyarakat, berkeluarga, bertetangga, itu sudah menunjukkan bahwa toleransi yang ada di Kok toleransi, tolak ukurannya. Nabi Musa diperintahkan membunuh. Dengar. Nabi Musa diperintahkan membunuh waria. Nabi Musa diperintahkan membunuh paranormal. Nabi Musa diperintahkan membunuh ayah kandung, ibu kandung, anak kandung, saudara kandung, siapapun, kerabat, sahabat apabila mengajarkan pindah ke agama lain. Nabi Musa mengajarkan merampas harta orang lain. Nabi Musa diajarkan mengepung perkampungan orang lain, mengajak berdamai orang yang ada di sana. Kalau dia mau berdamai, lalu dijadikan sebagai budak untuk kerja rodi. Nabi Musa diperintahkan untuk bunuhlah. Apakah itu yang Anda dasarkan kemudian bahwa itu ajaran Tuhan atau bukan ajaran Tuhan? itu kan zaman ini.
kan zaman kuno, itu kan zaman Sekarang dulu. kan tidak Loh, ada kok yang sekarang mengikuti pula? sejarah para nabi seperti Sekarang itu. kalau Anda menilai perbuatan-perbuatan Jadi seperti kita itu harus sebagai mensinkronkan dengan gambaran, zaman yang sebagai ada gambaran bahwa sekarang, itu Bang. ajaran Tuhan atau ajaran bukan Tuhan, bagaimana dengan orang-orang ateis yang berlaku baik? Bagaimana dengan orang Buddha, dengan orang Hindu yang berlaku baik dalam hidup? Berarti Tuhannya betul. Berarti Anda mengakui Krishna, Anda mengakui Siddhartha Gautama, hah? Anda mengakui Buddha sebagai Tuhan karena pengikutnya. Selama bukti nyata perbuatan menunjukkan yang baik itu pasti dari Tuhan, Bang. Oh ya sudah, Karena berarti kamu Tuhan percaya itu kalau adalah Krishna itu baik. Tuhan? Loh, Kristen itu ya Kristus itu Krishna, Tuhan. Krishna, Brahma. Kau akui Brahma baik. Berarti dia Tuhan. Baik. Lah, yang berarti dia Tuhan. menjadikan Tuhan itu kan individu. Individunya Rusak itu otakmu, rusak. Kau sendiri yang mengatakan semua yang datang dari yang Tuhan itu baik. Semua yang baik itu dari Tuhan. baik. Berarti Iya, kau akui baik. Buddha itu Tuhan. Loh, saya tidak mengakui budanya, Bang, tapi perbuatannya tadi menunjukkan gambaran baik itu adalah sifat-sifat yang dari alam semesta ini yang adalah Tuhan itu sendiri penguasanya. Berarti Buddha Tuhan. Berarti Buddha ini Tuhan. Loh, jangan saya jangan Abang paksakan Loh, saya harus ngomong Apa sih Buddha orang itu. ini? Apa sih orang ini? Begini. Sama seperti Anda. Ketika Anda berbuat baik katanya, Sopyan tidak kemudian menipu. Kemudian mereka melakukan ajaran-ajaran kasih. Berarti saya tidak mau melihat bahwa Tuhanmu itu benar. Tetapi karena unsur kemanusiaan, kau sebagai manusia wajar baik. Karena kau manusia bukan binatang. Tetapi ternyata kau sendiri mengatakan menolak ketuhanannya Buddha hanya karena kau lihat perbuatan pengikutnya itu baik, kau katakan itu dari Tuhan. Tapi kau tolak Buddha sebagai Tuhan. Ya samalah Kristen di Indonesia setelah mereka puas membunuh, puas menjajah, puas merampas, puas menjadikan wanita menjadi janda, puas menjadikan anak-anak menjadi yatim piatu. Kemudian setelah Indonesia merdeka tampil seperti orang-orang baik, orang punya kasih. Padahal mereka adalah lahir dari darah-darah pejuang. Sekarang kau tampil lagi kasih, Kristen itu kasih. Sama dong, berarti saya juga mengatakan bahwa agama Kristen itu ajarannya, maksudnya penganutnya melakukan kebaikan karena dia manusia. Tetapi Tuhannya bukan Tuhan yang benar. Sama berlaku terhadap Buddha. Yang kau katakan tadi, bukan berarti saya menyembah Buddha. Tetapi kan pengakuan Anda sendiri yang mengatakan itu. Inilah yang saya katakan kepada saudara. Jangankan Kristen, dengar. Jangankan Kristen, anjing pun baik. Jangankan kemudian Kristen, babi pun baik. Berarti bukan dari unsur dilihat dia baik, bermanis-manis. Kristen kau mau tahu? Kristen di Indonesia itu baik-baik, mau tahu? Karena cari simpatik. Supaya dianggap agama benar. Supaya misinya berjalan dengan lancar. Apa itu? Menjadikan Indonesia menjadi negara Kristen. Kalian itu berpalsu-palsu baik di depan kami itu, kamu pikir kami nggak tahu? Kamu pikir kami nggak tahu misi kalian? Kamu pikir kita nggak tahu misi kalian itu apa? Kamu tampil itu perintah. Aku mengutus kau cerdik seperti ular, jinak seperti merpati. Kamu tahu? Kristen itu seperti itu polanya. Kau baca 1 Filipi 1 nomor 18. Kamu diminta untuk berpura-pura. Kamu diminta untuk mengelabui. Kamu diajarkan untuk kemudian berpalsu ria. Itu dalil. Jadi kalau di Indonesia ini ada Kristen yang kelihatannya baik, jangan tertipu. Itu trik seperti iblis datang kepada Adam. Iblis datang baik kepada Adam. Iblis datang menyerupai sesuatu yang baik, membisikkan kebaikan kepada Adam, memperlihatkan kebaikan kepada Adam. Tapi tujuannya adalah pembinasa keji. Dan itu Yesus sudah nubuatkan di dalam Matius 24 nomor 15 sampai nomor 26. Yesusnya yang menubuatkan, apabila kau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang suci, maka dia akan melakukan kebaikan-kebaikan di depanmu. Jadi kalau ada yang mengatakan ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya.
mereka adalah penipu-penipu ulung, mereka adalah pembinasa keji. Jadi kau bermanis-manis di Indonesia ini, mau tahu tujuannya apa? Mau tahu? Kalian ingin menjerat anak bangsa menjadi pengikut makhluk yang keluar dari kuburan pada hari ketiga. Paham kau? Kristen itu berasal dari agama pembunuhan. Kristen berdiri di atas pondasi kekejaman, kezaliman, kefasikan, kehancuran. Kristen satu-satunya agama di bumi ini yang melegalkan pembunuhan terhadap Tuhannya. Agama tersadis yang pernah ada di sepanjang sejarah keturunan Adam adalah agama Kristen. Kenapa? Agama Kristen melegalkan pembunuhan terhadap Tuhannya sendiri. Itulah agama kopla, agama hewan. Silakan Anda tanggapi. Itu kan asumsi liar kamu. Kamu itu seenaknya menafsirkan isi Alkitab. Padahal Silakan. penafsirannya agak melenceng. Silakan. Anda ini Saya tanya kepada saudara John. Saya tanya kepada saudara John. Dengarkan dasar pijakan saya berbicara. Dengarkan dasar pijakan saya berbicara. Menurut kamu sebagai seorang Kristen, boleh tidak membunuh Yesus? Nah itu aja dulu kau tanggapi. Boleh tidak membunuh Yesus? Berdasarkan Elohim dan berdasarkan Yesus sendiri. Silakan. Buka mic-nya. Punya misi dari Bapa. Silakan. Kalaupun dia boleh tidak membunuh Yesus berdasarkan Elohim dan berdasarkan Yesus sendiri. Silakan. Apakah menurut pemahaman Anda membaca bahwa Allah sendiri yang membunuh Yesus? Pertanyaan saya bukan begitu, wahai penyesat. Yang saya tanya, boleh tidak membunuh Yesus berdasarkan Elohim dan berdasarkan Yesus? Dia kan dibunuh tanpa salah. Saya tidak tanya itu, wahai keturunan penyesat. Saya tidak tanya itu. Pertanyaan saya, wahai ular beludak. Dia mati, Ular beludak, pertanyaan saya bukan itu, wahai ular beludak, wahai agama ilusi, agama palsu, kasih palsu. Pertanyaan saya bukan itu. Ya, karena dosa Pertanyaan manusia, saya bukan itu, wahai keturunan ular beludak penyesat. Pertanyaan saya, apakah Elohim dan juga Yesus membolehkan pembunuhan terhadap Yesus? Silakan wahai ular beludak, kau jawab. Ya, Yesaya 53 ayat 10, Tuhan membiarkan dia terbunuh. Astagfirullahaladzim. Udah kau turun, kau pergi jilat pantatnya pendetamu sana, jangan kau kesini. Elohim kau bawa Yesaya 53. Apa hubungannya dengan kalian, konsep kalian? Kenapa Kristen membawa Yesaya 53? Karena Kristen menginginkan kematian terhadap Yesus. Berarti iblis dan Yesus sama-sama menginginkan Yesus mati. Paham? Makanya saya katakan kalian itu adalah keturunan iblis. Kenapa orang Kristen mengambil Yesaya 53? Karena tak ada alasan lain. Tidak ada senjata lain. Untuk membunuh Yesus, Kristen tidak punya senjata. Tetapi Kristen pingin kali Yesus mati. Sama seperti iblis. Kristen dan iblis sama-sama menginginkan kematian terhadap Yesus. Persis. Bedanya, Kristen tidak memiliki data. Sehingga mereka Kristen harus menjilat-jilat kitabnya Yahudi sebagai senjata untuk melegalkan pembunuhan terhadap Yesus. Itu fakta, itu real. Mana dalilnya? Kamu baca Galatia 2 nomor 21. Sia-sia kematian Kristus kalau masih ada kebenaran dalam hukum Taurat. Ingat, hukum Taurat itu adalah hukum Tuhan kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Tidak ada hukum Taurat itu untuk Kristen, tak ada. Tetapi kemudian Paulus mendompleng hukum Taurat untuk melegalkan ajaran penyembahan terhadap Kristus. Saya ulang lagi dalilnya. Galatia 2 nomor 21. Aku tidak menolak kasih karunia dewa. Tetapi sekiranya ada kebenaran di dalam hukum Taurat,
maka sia-sialah kematian Kristus. Kristen menghadapi dua fenomena yang berat. Yang pertama, kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, emang apa hubungannya dengan Kristen? Apa hubungannya dengan Kristen kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat? Ada enggak hubungannya dengan Kristen kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat? Ada enggak hubungannya dengan Kristen kalau tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat? Ada kebenaran di dalam hukum Taurat atau tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat, tidak ada hubungannya sama sekali dengan Kristen. Paham sampai situ? Yang ada manfaatnya untuk Kristen adalah ketika dewa turun ke bumi mengambil rupa manusia lalu mati di pantai di atas pohon, barulah itu bermanfaat untuk Kristen laknatullah alaih. Jadi tidak ada hubungan Kristen dengan Taurat, itu nggak ada. Taurat itu betul atau Taurat tidak betul, tak ada hubungannya dengan Kristen. Kristen itu lahir dari propaganda iblis membunuh utusan Tuhan kepada Bani Israel. Jadi kalau hari ini Kristen masih membawa-bawa Torah, itu hanya kamuflase saja. Itu hanya kulit untuk menutupi kemudian bulu mereka yang asli yaitu serigala. Tak ada hubungannya. Torah mengatakan jangan kau makan babi. Torah pelihara sabat. Torah jangan ada ilah lain di hadapanku. Berguna nggak untuk Kristen itu? Nggak ada. Nggak ada gunanya untuk Kristen hal-hal seperti itu. Yang ada gunanya untuk Kristen adalah Kristus telah mati di atas salib untuk dosa-dosa kita. Baru bermanfaat untuk Kristen. Kristus telah mati untuk menghalalkan semua makanan yang diharamkan. Itu baru Kristen. Kristus telah mati untuk melepaskan kita dari kuk penghambaan kepada Tuhan. Nah, itu baru Kristen punya merek. Kristus telah mati untuk menjadikan kita dari hamba menjadi anak-anak Kristus. Itu baru bermanfaat untuk Kristen. Laknatullah alaih. Tapi kalau untuk yang lain, Torah, nggak ada hubungannya. Pelihara hari Sabat bermanfaat nggak untuk Kristen? Nggak ada. Sunatlah dirimu, sunat nonotmu, berguna nggak untuk Kristen? Nggak ada gunanya. Jangan ada ilah lain. Akulah Tuhan, tak ada Tuhan selain aku. Aku bukan manusia dan bukan anak manusia. Berguna nggak untuk Kristen? Nggak ada itu. Jangan kau makan babi karena itu haram bagi ini. Berguna nggak? Enggak. Bunuhlah orang yang tidak memelihara hari Sabtu, hari Sabat. Berguna nggak untuk Kristen? Enggak. Tapi semua itu dirangkul, diambil untuk sebagai kulit penutup kulit asli, yaitu kulit serigala yang adalah kulit asli dari Kristen. Bantah saya pakai dalil. Tadi saya mencoba untuk merangsang otak kalian untuk berfungsi. Ketika Yesus berpesan kepada kaumnya Bani Israel, bukan Bani Kampret, tapi Bani Israel. Padalah kepada Bani Kampret yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Bani Kampret ini akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, mana Bani Kampret yang bukan Bani Israel yang memakai nama Yesus kemana-mana lalu tampil sok cantik? Kami ajaran kasih loh. Kami berasal dari pedagang-pedagang Romawi. Pedagang-pedagang dari Belanda yang masuk ke Indonesia ini berdagang dengan damai, melahirkan agama kami. Prat! Dasar iblis penipu laknat. Kalian itu lahir dari agama pembunuhan, dari tragedi pembunuhan. Agama Kristen berasal dari tragedi pembunuhan kepada orang benar, kepada orang soleh, kepada orang yang dikasihi Tuhan. Dengan mengatasnamakan nubuat telah digenapi. Kristus memang harus mati untuk dosa kita. Bahkan bukan hanya untuk dosa kita, tetapi juga untuk dosa-dosa dunia. Pret! Dasar laknat. Orang Yahudi diajarkan mereka menebus dosa mereka dengan binatang, kucluk, bukan dengan Tuhan. Pret. Kalian mau tampil di Indonesia, ajaran kasih, kuludai juga muka kalian nanti satu-satu. Kalian punya misi mengkristenkan Nusantara dengan ajaran kasih bagi-bagi Indomie. Pret, prot, pret.
Kalian mau menutupi sejarah yang tertulis dengan tinta darah? Hah? Dengan mengatakan kalian agama kasih? Prat! Tunggu umat Islam sedunia mati semua, baru kalian bisa nipu orang banyak. Kalau masih ada kami umat Islam, kalian tidak akan bebas kemudian melakukan aksi-aksi itu. Kecuali dengan cara kalian melakukan propaganda, adu domba, membuat ketakutan, membuat kemudian teror di mana-mana, kemudian membuat keadaan menjadi kacau balau, membuat anak-anak Islam kemudian menderita, membuat anak-anak Islam kemudian tertekan, baru kalian bisa mayoritas. Selama Indonesia masih baik-baik saja, selama itu juga ajaran pengikut kepada Kristus yang keluar dari kubur pada hari ketiga tidak akan bergerak leluasa di Nusantara ini. Camkan itu. Siapa yang mengatakan? Bang Suma, Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia. Camkan itu baik-baik. Silakan. Siapa yang mau masuk ini? Darel. Dibuka mic-nya. Darel. Manjur.